Oke, ayo kita makan malam dulu, ajak Riana. Evan sama dia nih. Evan kecapean karena tadi maksa ikut belanja, terus dia ketiduran di kamarnya Evan. Jadi aku yang masak makan malam kali ini. Tanpa kata keduanya kemudian berjalan menuju meja makan. Tidak banyak yang mereka bicarakan selama makan malam itu. Mau dessert sekarang? Erik menggeleng. Tidak usah, aku sudah kenyang. Aku mau ke teras belakang dulu. Riana mengangguk. Ia menatap kepergian Erik dan menghela napas. Wanita itu kemudian membereskan meja makan dan dapur dengan cepat lalu menyusul Erik. Erik yang duduk bersantai memandang kegelapan malam. Seketika menoleh dan tersenyum. Thank you sayang, ucap Erik. Riana mengangguk lalu mendudukkan dirinya di sisi laki-laki itu. So, apa yang ingin kau bicarakan? Erik terkesiap. Ia memandang Riana selama beberapa waktu sebelum dia tersenyum lagi. Kamu tahu kalau aku ingin membicarakan sesuatu? Riana membenahi duduknya dan ikut menatap pekatnya langit karena mendung yang berarak menutupi bulan. Erik, aku paham gelagatmu. Dulu waktu kau memintaku menandatangani surat perceraian kita, kau juga melakukan hal yang sama. Diam tanpa kata tapi menatapku diam-diam. Erik menurunkan matanya. Ia kembali melihat ke depan dan mendesah. Ana, apa kita berpisah saja untuk sementara? Riana menoleh, matanya melebar mendengar perkataan Erik. Beberapa kali ia mengedipkan matanya dan memandang Erik karena tidak mempercayai telinganya. Kau ingin kita berpisah? Erik menelan ludahnya. Ia menarik tangan Riana dan menepuk tangan itu lembut. Bibirnya tertutup rapat dengan alis dan dahi yang mengerut. Aku sangat ingin bersamamu, tapi aku tidak ingin kamu terluka, An. Riana menarik tangannya. Ia berdiri dan melipat tangannya di depan dada. Tidak ingin aku terluka? Bukankah selama ini kau sudah melukaiku? Aku sudah memaafkanmu dan memberimu kesempatan. Apa itu juga bagian dari rencanamu? Kau... Erik segera berdiri dan memeluk wanitanya itu. Ana, bukan begitu sayang. Tolong, dengarkan penjelasanku. Erik kembali menuntun Riana untuk duduk, sementara dirinya berjongkok di hadapan wanita itu. Sayang, Xianli, dia bukan hanya seorang artis. Dia adalah putri dari seseorang pengusaha minyak dunia yang juga seorang bandar narkoba. Lebih tepatnya, bandar narkoba yang berkedok pengusaha. Bagi mereka, melanggar hukum adalah biasa. 2 hari lalu, dia mengancamku akan mengerahkan orang-orang untuk menyakitimu kalau kita masih terus bersama. Selain itu, dia juga memiliki foto-foto kita bersama saat di villa, di kantormu, dan banyak lagi. Dia akan menggunakan foto itu untuk menghancurkanmu. Sayang, aku tahu kamu sangat menyukai pekerjaanmu, bahkan sangat penting untukmu. Aku tidak takut, tapi kalau ini adalah alasanmu untuk mencampakkan aku lagi, baik, kita berpisah. Erik menggeleng. Dia memegang erat tangan Riana dan mengejutnya berulang. Sayang, tidak begitu, dengarkan aku. Mohon Erik. Matanya memelas meminta Riana untuk mendengarkan penjelasannya. Lalu ibuku, dia akan menyakiti adikku kalau aku tidak menuruti kemauannya. Kamu tahu sayang, di dunia ini hanya 2 wanita yang paling berarti di hatiku, kau dan adikku, Alicia. Lanjut Erik ketika ia melihat Riana dalam diam mendengarkannya. Sayang, aku tidak ingin melihatmu terluka karena aku juga tidak ingin menyakiti adikku. Ibuku dan Xianli juga ayah Xianli. Mereka bukan orang yang hanya mengancam di mulut, tapi mereka akan melakukannya dengan pasti. Sayang, aku mohon, beri aku waktu. Beri aku waktu supaya aku bisa membenahi semuanya. Baby, please, urai Erik. Tatapan laki-laki itu begitu memelas, tapi bara emosi di dalam diri Riana sudah terlanjur tersulut. Riana menghapus cepat air mata yang mengalir di pipinya. Semua luka yang hampir mengering perlahan terbuka. Erik, bukan aku yang memaksamu untuk kita kembali bersama. Aku tidak akan menerimamu kembali kalau aku takut pada mereka. Tapi, kalau kau menyesal karena kita telah kembali bersama, fine.
Kita berpisah, tegas Riana, lalu berdiri dan menarik langkah. Grup. Erik segera memeluk Riana dari belakang, erat dan tidak ingin melepas. Sayang, kalau aku menyesal, aku tidak akan membeli rumah ini dan juga melamarmu. Aku juga tidak akan mengesampingkan pekerjaanku di London hanya untuk mengejarmu. Sayang, percayalah, aku hanya tidak ingin kamu terluka karena aku. Beri aku waktu untuk menyelesaikan semua masalah ini. Please sayang, pinta Erik. Suaranya terdengar serak dan memelas. Begitu paniknya laki-laki itu jika Riana salah paham, hingga hampir saja mengatakan bahwa ia telah menjual murah saham Likor demi menjatuhkan ayah Xianli, dalam yang membuat ibunya memaksanya untuk menikahi Xianli. Riana melepas paksa tangan laki-laki itu dari pinggangnya, lalu berjalan menuju kamarnya. Dia mengambil tas dan ponselnya kemudian berjalan keluar. Di depan pintu utama rumah itu, Erik mencekal tangan Riana. Ditatapnya sendu wanita itu lalu menunduk, membiarkan cairan hangat itu membasahi pipinya. Sayang, aku sangat mencintaimu. Benar-benar mencintaimu. Aku mencintaimu juga, Erik. Terlalu mencintaimu hingga aku tidak peduli walau orang mengatakanku pelakor. Aku terlalu sayang kepadamu, karena itu aku tidak mau lagi mengingat semua rasa sakit yang pernah kau beri. Sekarang, kalau kau memang ingin berpisah, baik, akan aku kabulkan. Sahut Riana di tengah isakannya. Ia kemudian menepis tangan Erik dan melangkah pergi. Riana melempar asal tasnya. Sesaat setelah dia masuk ke dalam apartemen yang dibeli Ida untuknya. Wanita itu meluapkan kesah hatinya dalam tangisan di tengah kegelapan. Dengan cahaya tamaran dari sinar bulan yang mengintip di jendela kaca ruang tamu, Riana meraung dan merutuk dirinya. Dad, Mami kemana? Erik yang semalaman duduk di teras belakang menoleh. Wajah bantal putranya dengan rambut coklat yang acak-acakan mengundang senyum yang seakan hilang setelah kepergian Riana semalam. Kemarilah, Son, panggil Erik. Dia menepuk pahanya agar bocah itu duduk di pangkuannya. Bocah yang masih terlihat mengantuk itu lantas naik ke pangkuan ayahnya dan bersandar pada dada bidang laki-laki itu. Son, kita akan kembali ke London siang ini. Apa kau ingin membeli sesuatu sebelum pulang? Evan mengernyit. Dia menatap ayahnya yang mengerjap. Pulang? Pekerjaan Mami sudah selesai. Erik mengatuk bibirnya lalu menggeleng. Belum, tapi kita harus kembali ke London. Pekerjaan Daddy sudah menumpuk di sana. Tapi Dad, Son, kau ingin segera bersama dengan Mami kan? Evan mengangguk menatap Erik tersenyum lalu mengusap sayang kepala putranya itu. Kalau begitu, bantu Daddy supaya Daddy bisa membereskan masalah Daddy dan Mami, supaya saat Mami pulang ke London, kita semua bisa bahagia bersama. Selama beberapa saat, Evan masih memandangi ayahnya, mungkin mencoba mencerna perkataan sang ayah. Baiklah, walau aku masih belum mengerti maksudmu, tapi aku percaya sama Daddy. Erik tersenyum, haru. Dia memeluk erat putranya dan merintih dalam diam. Ana, lirihnya di dalam hati. Penerbangan selama 18 jam terasa begitu melelahkan bagi Erik. Setelah bercakapannya dengan Mariana kemarin malam, dia sama sekali belum istirahat. Lalu selama penerbangan ia juga masih mengerjakan beberapa dokumen yang diberikan Deb dan Derek soal ayah Xianli yang memiliki nama alias yang sama dengan asisten pribadinya itu. Tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk memeriksa dokumen dan berkas yang ada, sekaligus menyusun beberapa rencana. Tuan, jangan memaksakan diri. Kita akan mendarat 1 jam lagi. Sebaiknya Tuan istirahat dulu, ucap Derek cemas. Erik mengangkat tangannya, menyuruh Derek untuk tidak mengganggunya. Asisten pribadi itu kemudian melihat Diane dan menggeleng. Tuan, pekerjaan masih bisa menunggu. Tapi kalau Anda... Diane, aku tidak punya waktu. Aku harus segera menyelesaikan ini. Sambar Erik memotong nasihat Diane. Baiklah, maafkan aku. Diane kemudian merogoh sakunya.
sebuah amplop yang terlihat lusuh keluar dari saku wanita itu. Erik, aku tidak tahu apa ini bisa membantumu soal Ana, tapi ini... Diani menaruh amplop itu di atas meja lipat yang digunakan Erik. Laki-laki itu mengernyit dan mengambil amplop itu. Apa ini? Surat dari ibunya Ana. Alex dan Ayu tercengang melihat kedatangan Riana yang tiba-tiba ke kantor mereka sore itu. Tidak biasanya wanita itu datang ke tempat mereka. Biasanya merekalah yang mengunjunginya. Ada angin apa ini sampai-sampai nyonya besar datang ke gubuk reot tambak? Kelakar Alex. Riana mencibir. Ia mengambil majalah yang ada di meja tamu Alex, lalu melemparnya pada manajer Ayu itu. Waduh, Paduka marah-marah. Riana terkekeh sambil menggeleng. Mereka paling bisa membangkitkan moodnya. Kita ke klub yuk, ajak Riana. Alex dan Ayu kembali tercengang. Mereka mengerjap lalu mendekati Riana. Ayu menempelkan punggung tangannya kepada Ana lalu beralih pada pantatnya. Sama? Ayu dan Alex tergelak. Riana menggeram kesal karena Ayu mengerjainya. Pak. Dia menepuk keras bahu mantan asistennya itu sambil mempelototinya, namun akhirnya ikut tertawa juga. Enak aja, dah kalian gak mau nih ke klub, ya udah aku sendiri aja, ujar Riana. Wes, ada apa gerangan ini? Nggak biasanya Tris. Aku pengen mabuk, kalian mau ikut nggak? Alex dan Ayu terperangah saat mendengar jawaban dari keduanya. Tidak mendengar dari jawaban keduanya, Riana segera membalikkan badan lalu berjalan pergi. Trisa, tunggu, yuk, ayo. Jedak-jeduk musik rancak yang mengalun cepat diiringi lampu disko yang bergelak seiring musik, mengundang Riana untuk segera turun ke lantai disko. Setelah wanita itu sampai ke meja pesanannya, Alex dan Ayu saling bersinggungan melihat tingkah Riana yang terlihat aneh. Yuk, apa terjadi sesuatu sama Trisa? Gak biasanya dia kayak gitu. Ayu mengedikan bahu, dia pun menatap Riana cemas. Rasa bersalah kembali menggelitiknya bila dia menatap mantan atasannya itu. Ingin rasanya untuk jujur soal dirinya dan Dimas, tapi dia tidak ingin merusak hubungannya mereka berdua. Riana adalah orang paling berjasa dalam hidupnya. Berkat Riana, ia bisa menjadi seperti saat ini. Karena kepercayaan dan dukungan wanita itu, ia tidak lagi kekurangan materi sekaligus bisa membantu adik-adiknya sekolah, bahkan membangun rumah untuk ibunya. Yuk, kamu jaga Trisa, aku ada perlu. Pamit Alex. Perlu apa? Pisang lagi? Nggak sakit tuh pantat mas, sindir Ayu kesal. Kenapa? Kamu juga mau coba? Aku bisa kenalin kamu sama seseorang yang pisangnya gede, pisang Ambon. Hidih, Mas Alex. Segede apapun kalau dia temannya Mas Alex, Ayu yakin biarpun Ayu mengangkat telanjang, enggak bakal itu pisang berdiri. Jangan khawatir, dia doyan semuanya. Aku juga sama, mau coba. Ayu terperangah. Apa? Kah, sana. Mas Alex, jangan ngotorin otakku. Telinga perawanku. Yakin telingamu masih perawan? Kata Alex dan segera beranjak dari sana hingga tidak melihat warna muka Ayu yang berubah. Bukan hanya telinga, tapi aku juga sudah tidak perawan mas, dengus Ayu lirih. Lalu kembali memalingkan wajahnya melihat Riana yang masih berjoget sambil menenggak minuman yang diberikan beberapa orang kepadanya. Tunggu, siapa mereka? Kenapa kasih minuman itu ke Putri Isa? Batin Ayu. Ayu tersadar. Ia pun segera turun ke lantai disko dan menyambar minuman itu. Jangan macam-macam ya, tunjuk Ayu dengan wajah garangnya dan memeluk Riana. Bu, ayo kita pulang. Ibu sudah mabuk.